Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah, ME 2019-3169. Saya dari Universitas Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Baik, karena kita sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami salah satu ajarannya, tak terkecuali yaitu tentang konsep berekonomi, yaitu ekonomi Islam, agar kita tidak terjebak atau terjerumus ke dalam aliran yang salah. Karena telah kita ketahui, di dunia ini ada dua ekonomi yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Maka penting untuk kita belajar ekonomi Islam agar kita bisa memahami bagaimana cara berekonomi yang baik menurut agama, dan kita juga bisa memahami apa ekonomi Islam dan apa prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa dapat memahami di mana letak perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain, seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih teknis lagi tentang ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi ekonomi Islam. Sebelum kita masuk ke dalam definisi ekonomi Islam, kita harus perlu memahami apa itu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, ilmu ekonomi ini membahas tentang semua perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang kemudian kita akan membahas tentang apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu juga yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di mana ekonomi Islam ini adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk mencapai kebutuhannya, tetapi harus dengan dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Hadis. Yang pertama, berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi kita dalam berekonomi, untuk mencapai kebutuhan, kita harus berpedoman tetap kepada Al-Quran. Seperti contoh, ketika kita memenuhi kebutuhan makan atau yang lainnya, kita tidak boleh, di dalam Al-Quran tidak boleh secara berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, yaitu makanlah dan minumlah, tetapi jangan sampai berlebihan. Dan yang kedua adalah sunnah, yang mana bagaimana kita dalam berekonomi atau memenuhi kebutuhan harus berpedoman kepada apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah lama, yang sudah ada dan tegas hukumnya. Seperti contoh narkoba. Narkoba itu ada pada zaman modern ini. Pada zaman Nabi narkoba tidak ada, tetapi di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa minuman yang berhomer atau yang memabukkan itu hukumnya haram. Sedangkan narkoba itu
sama memabukkan, maka dikiaskan menjadi haram hukumnya. Kemudian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu sama, kesamaannya adalah sama-sama mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, di dalam ekonomi Islam tidak berhenti di sana, ada tambahan yaitu untuk mencapai falah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis, yang mana sebelumnya telah kita ketahui di dunia ini aliran ekonomi yang berkembang ada dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yaitu di mana ekonomi kapitalis sendiri diwakili oleh blok barat dan sosialis diwakili oleh blok timur. Walaupun pada saat ini peta ekonomi sudah banyak berubah. Kemudian kita akan membahas ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam sangat penting agar kita tidak salah dalam berekonomi dan tetap sesuai dengan ajaran agama, agar kita bisa hidup dengan makmur, damai dan sejahtera, dan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis, yang pertama berdasarkan sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah kompetisi, yang mana jika di dalam ekonomi Islam kompetisi sesuai dengan syariat Islam dan dikontrol semuanya oleh syariat Islam, berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mana kompetisinya usaha bebas dan kebanyakan melahirkan ekonomi. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan karena semua sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pengakuan kepemilikan individu. Jika di dalam ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum itu secara nisbi, yaitu di mana kita memiliki baju, tetapi hakikatnya baju itu adalah milik Allah, sehingga kita tidak bebas atau tidak sembarangan dalam menggunakannya. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan individu itu dan umum itu secara bebas. Jadi seseorang atau manusia itu bebas dalam hal kepemilikan. Jadi dia bebas membeli apa saja, barang-barang mewah. Berbeda dengan ekonomi Islam, di mana di dalam ekonomi Islam semua sudah diatur dan sesuai dengan ajaran agama. Dan jika dalam ekonomi sosialis itu tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi adalah milik umum. Jadi manusia hanyalah sebagai pengguna. Dan selanjutnya menurut kesejahteraan. Di dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani dan akal. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis dan sosialis itu hanya jasmani belaka. Yaitu jika di dalam ekonomi Islam bersifat jasmani, rohani dan akal. Jika di dalam ekonomi kapitalis dan sosialis itu hanya jasmani belaka. Dan juga mekanisme pasar. Jika menurut ekonomi Islam, mekanisme pasar itu harus
bersifat maslahah atau bermanfaat bagi orang lain. Boleh pedagang mengikuti mekanisme pasar yang ada dan mengambil keuntungan, tetapi harus dengan syarat tidak merugikan orang lain atau tidak memberatkan orang lain. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar itu berjalan sendiri, berjalan bebas. Jadi sering terjadi ketidakseimbangan harga dan sering terjadi pula monopoli, sehingga orang-orang itu bisa seenaknya menaruh harga. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, mekanisme pasar itu dijalankan lewat perencanaan pusat atau sudah tertera oleh pemerintah. Jadi mekanisme pasar itu sudah diatur oleh pemerintah. Dan kemudian menjadi penting selanjutnya itu kita membahas tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang pertama, harus bersumber pada Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran tidak ada, harus bersumber kepada As-Sunnah, yaitu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi atau diucapkan oleh Nabi. Dan jika di sunnah itu tidak ada, maka harus bersumber hukum pada ijma atau pendapat para ulama. Yang terakhir, qiyas atau menyamakan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah lama, yang sudah tegas hukumnya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari dasar ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu sendiri adalah kita harus meyakini keesaan Allah. Dan yang kedua adalah as-siddiq atau jujur dan amanah atau tanggung jawab, di mana kita dalam berekonomi harus tetap berperilaku jujur dan tetap mengandalkan kejujuran dan harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah mengakui hak individu dan umum. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima adalah at-tawazun atau keseimbangan. Kemudian al-ta'awun atau tolong menolong. Kemudian kita akan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu bebas dari maghrib. Maghrib sendiri adalah singkatan dari maisir atau judi, atau segala sesuatu yang mengandung judi itu tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang kemudian adalah goror atau tipu menipu. Dan yang terakhir adalah riba, yang mana yang sering kita sebut dengan bunga. Kemudian karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam sendiri itu ada 8, yaitu yang pertama, ekonomi Islam dengan akidah syariah dan akhlak. Kemudian harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Kemudian larangan maisir, goror dan riba. Kemudian keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepemilikan individu dan masyarakat. Kemudian keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Kemudian bimbingan konsumsi. Kemudian petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Mungkin cukup sekian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sedikit jelaskan bisa bermanfaat kepada antum semua. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.